berlebihan komentar-komentar dari Presiden SBY ini sangat reaktif tiap kali ada hal-hal yang mengkritik begitu. Ya, bukan hanya berlebihan ya untuk Presiden, menurut saya malah banyak yang kontroversial juga. Misalnya waktu mengumpulkan orang di Bogor gitu ya, lembaga-lembaga negara di situ, kemudian justru beliau sendiri yang mengangkat masalah pemakzulan, kemudian habis itu menimbulkan berbagai macam. Di internal itu di DPR bilang itu Pak Marzuki sendiri, yang ini bicara itu MPR itu sendiri, kita nggak tahu menahu dan macam-macam. Itu kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak contohnya ya. Kemudian akhir-akhir ini beliau sering berkunjung justru ke tempat-tempat yang sangat, saya malah khawatir terus terang aja, bukan saya aja, ke Cilangkap, ke markas Pas Pampres, ke Kostrad, bicara masalah sedikit banyak ada politisnya gitu. Itu justru orang bicara ini mau nyeret tentara lagi atau bagaimana, mungkin tidak sadar, tapi ini bahaya karena seolah-olah akan dibangun kesan lagi cari dukungan tentara, atau karena khawatir tentara tidak mendukung, atau karena ada kaitan pemakzulan, jadi menimbulkan berbagai macam interpretasi yang merugikan. Pak Gede, saya ke Bapak kan? Kalau ini kan dituduhannya adalah Presiden itu selalu reaktif, padahal kita ingat pada saat misalnya buku Gurita CKS juga Presiden nggak sebegitu panas begitu ya. Tapi staf-stafnya aja yang suruh komentar gitu loh. Beliau itu anggun, utuh. Ada jubir kan ya? Yang disampaikan Pak Fuad itu benar, artinya memang beliau mengunjungi keluarga TNI lah sebagainya benar. Tapi harus dibuka juga dong, beliau juga ngurusin jalan tol diresmikan, beliau juga ngurusin petani. Semua itu elemen bangsa yang memang harus dikunjungi, harus dikomunikasikan gitu loh. Jadi kalau melihatnya tuh jangan, dikumpulin dulu, 1, 2, 3 kemudian dirangkaikan menjadi sebuah kesimpulan. Yang lain tuh dipisahkan. Padahal kalau kita mau ambil kesimpulan, ambillah kesimpulan keseluruhan. Terlalu suzon mungkin Pak Fuad. Timing ini penting. Timing ketika ada isu ya, langkah seorang kepala negara itu memang kan sangat diperhatikan nih. Presiden aja ini kalau batuk aja itu orang lihat, sakit itu orang lihat gitu. Jadi memang harus, ya istilahnya harus dihemat. Kalau ini kan kayak inflasi banget gitu kan. Reaktif, kemudian masanya terlalu yang kecil, sehingga seolah-olah aparat yang lain pejabat itu enggak begitu penting. Dan menurut saya kurang sensitif. Contohnya lagi, ada upaya mau menaikkan pagar istana. Saya ingat ya, zamannya Pak Harto, yang tidak sedemokrasi sekarang ini, Pangap waktu itu Pak Benny Murdani karena ada demo, ingat waktu mau menaikkan pagar istana. Pak Harto aja melarang, nggak usah, saya nggak usah dijauhkan dari rakyat biar pagarnya rendah aja. Sekarang semua sekeliling saya ditinggiin. Ini true story, ini true story. Dilarang menaikkan pagar. Itu zaman Pak, paradigma yang lama boleh lah Pak. Kalau dulu itu pagar nggak usah ditinggikan Pak. Tapi orang demonstrasi yang dihabisin Pak. Zaman Bapak Pak. Jadi harus jujur. Kalau sekarang Pak, kalau sekarang ini di era yang seperti itu saja. Itu mau meninggikan pagar. Saya mau tanya sama Bapak, dilarang. Zaman dulu sama nggak demonstrasinya? Sekarang ini kan sudah zaman yang sangat demokratis, naikin pagar. Demonstrasi gitu, dulu sama sekarang sama nggak Pak? Ya tentu semua zaman itu beda. Beda kan? Kalau dulu nggak bisa demonstrasi sekarang Pak. Sekasar sekarang. Justru logikanya itu mestinya kalau perlu pagarnya dihilangin, bukan ditinggiin gitu loh. Pak Gede, apakah ini bukan waktunya justru introspeksi diri begitu dalam pemerintahan sehingga demonstrasi tidak semakin menjadi, itu apa sebabnya? Kan ada sebabnya. Ini loh yang mesti harus dihilangin. Jadi begini, sederhana berpikir ya. Kalau dibilang istana mau tertutup dari rakyat, orang istana tiap hari Minggu bapak-bapak mau datang ke sana, anak-anak mau datang boleh kok. Tidak ada yang tertutup. Jadi parameter itu mungkin perubahan itu kan pas pampres juga dari etika keamanan dan sebagainya, kita harus hargai tugas-tugas itu. Nah itu contoh satu. Yang meninggikan kedua, pagar itu terbangun paranoid kesannya gitu. Saya hanya ingin ingatkan, ada siklus Januari yang selalu terjadi di Republik ini untuk menggoyang pemerintahan. Ini parno juga jangan-jangan Pak. Kita ngomong sejarah. Tahun 2007 ada gerakan cabut mandat. Kita masih ingat. Bulan Januari juga gerakannya. Akhirnya Februari Maret nggak ada apa-apa lagi. Ya tapi sekarang, tidak bisa disamakan begitu terus Pak. Jadi Januari gelap. Anda khawatirnya apa sebetulnya Januari ini? Artinya begini, ada semacam kegenitan dari beberapa politisi. Siapa yang genit? Itu termasuk yang genit nggak ini? Saya tidak bilang siapa-siapa. Tapi ada atmosfer yang didorong oleh orang-orang yang genit secara politik untuk mengambil alih kekuasaan setiap bulan Januari. Saya kira pemerintah dari zaman Malari terlalu banyak membuat isu kontroversial, terlalu banyak membuat isu, terlalu banyak mengeluh, merasa selalu pemerintah itu kayak orang yang disuruhkan didolimin. Ingat,
di problem di rakyat itu terlalu banyak. Betul. Ya, itu yang memang mesti dihadapi. Bagaimana misalnya sekarang ini nyata ya, manufaktur pabrik-pabrik mulai pada ditutup. Kemudian bagaimana harga pangan sudah jelas di depan mata mulai sekarang beberapa bulan. Saya sebagai ekonom yakin betul akan ada merangkak harga-harga ketika nganggur, harga-harga naik. Hal-hal seperti ini tantangan yang sangat substantif yang mesti dihadapi. Sedangkan ini konsumsi yang dikeluarkan itu apakah ini untuk mengalihkan dari berbagai macam isu yang Tapi itu substansial? tujuan nggak Pak? Itu Jalan, tujuan ini Pak Gede bagaimana mengalihkan? Bukan. Karena sebetulnya Ini konkret. misalnya pada saat